Hai, welcome back to Zakia Febrian's channel. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai proses bisnis order to cash, di mana yang sebelumnya adalah saya sudah menjelaskan proses bisnis procure to pay. Proses bisnis order to cash merupakan proses bisnis dari customer hingga payment, di mana customer melakukan permintaan berupa penawaran yang biasa disebut dengan quotation. Setelah melakukan request for quotation, perusahaan akan mengeluarkan sales order. Lalu, perusahaan akan mengeluarkan persediaan barang dari inventory. Setelah dikeluarkan, perusahaan akan mengirimkan ke customer yang disebut delivery order. Setelah mengirim delivery order, perusahaan akan memberikan invoice yang berisi data-data barang apa saja yang dipesan oleh customer. Kemudian invoice tersebut akan diterima oleh customer. Setelah invoice diluncurkan, customer akan melakukan payment, yang kemudian perusahaan akan mendapatkan receipt payment. Dalam tugas proses bisnis order to cash ini, kita sudah memiliki skenario yang merupakan lanjutan dari proses bisnis procure to pay pada video sebelumnya. Kita menggunakan skenario kedua dengan kita seperti ini ya. Kita membutuhkan satu account sebagai karyawan sales department, yang mana setelah restock dari video sebelumnya, inventory Jura Tempe sudah mencukupi untuk memenuhi permintaan klien, di mana klien kita adalah PT KITA. Kemudian PT KITA itu mengirimkan penawaran atau request for quotation dengan produk sebagai berikut, yaitu akustik bar bloknya itu 8 buah dan office chair itu 7 buah. Lalu setelah itu PT KITA menyetujui penawaran. Kita langsung saja memasuki server Odoo lokal ya, seperti sebelum-sebelumnya kita menggunakan SOL melalui ya localhost. Kemudian sebelum kita melakukannya, di sini dalam proses order to cash ini kita memerlukan modul sales, di mana kita sudah menginstalnya sebelumnya. Lalu kita manage access rights-nya, kita tambahkan usernya yaitu sales, di mana misal kita gunakan nama yang sama yaitu Lara Jane dengan email sales@juratempes.com. Kemudian allowed companies-nya itu PT Jura Tempes, current company-nya PT Jura Tempes. Kemudian application access-nya kita ubah yang sales menjadi users atau pengguna dengan all documents. Selanjutnya yang lain kita hilangkan supaya tidak bisa mengakses modul lain. Kemudian kita save. Setelah terbentuk usernya, kita lakukan change password. Password telah diubah, lalu kita cek sudah terbentuk user baru yaitu sales dengan nama Lara Jane. Kemudian kita akan log out, lalu memasuki akun yang sudah kita buat. Sudah memasuki bagian awal, kemudian langsung kita memasuki modul sales. Bisa dilihat ini belum ada quotation, sehingga kita
create baru dengan customer-nya, yaitu sesuai dengan skenario, yaitu PT KITA dengan rincian produknya seperti bisa dilihat. Kemudian kita klik PT KITA. Karena belum ada, maka kita create PT KITA. Dengan validity-nya itu misal sekarang. Kemudian kita add product, yaitu yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu ZF acoustic box screens dengan jumlahnya yaitu 8, dengan price-nya itu 1 juta. Sudah masuk dengan subtotal seperti yang bisa dilihat. Yang kemudian ZF office chair dengan jumlah 7, price-nya 500.000. Sudah terbentuk. Save quotation, lalu send by email. Bisa dilihat ini sudah sesuai dengan yang ada di skenario. Kita send by email. Dikarenakan PT KITA itu merupakan customer baru, maka kita save saja. Masukkan email. Lalu kita save. Send quotation. Lupa. Karena ini quotation berubah menjadi sales order seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu kita konfirmasi sales order. Bisa dilihat, ini merupakan sales order yang perusahaan yaitu PT Jora Tempes buat untuk PT KITA. Bisa dicek, di sini ada delivery. Kebutuhan dan reserve-nya sudah sesuai, yaitu 8 acoustic box screens dan 7 office chair. Kemudian kita ubah menjadi 8 dan 7. Lalu kita save. Setelah di save, berikut sales order yang sudah terbentuk. Lalu bisa dilihat sudah ada. Kemudian kita memasuki bagian inventory atau mengecek gudang. Lalu kita langsung saja ke modul inventory. Bisa dilihat di dalam bagian inventory terdapat delivery orders yang sudah kita buat tadi untuk diproses ke pengiriman ke PT KITA sebagai customer. Kemudian bisa kita lihat ada produk yang mau kita kirimkan sebanyak 8 buah dan 7 buah. Lalu kita validasi. Setelah tervalidasi, delivery order akan terkirim ke customer, di mana setelah delivery order terkirim, customer akan mendapatkan invoice dari perusahaan, di mana invoice tersebut berisi rincian produk dan jumlah produk yang dibeli oleh customer. Kemudian customer akan melakukan payment dan perusahaan akan menerima receipt payment. Setelah itu kita akan mengecek persediaan barang pada inventory perusahaan, di mana bisa dilihat acoustic block screens dari 10 menjadi 2 dan office chair dari 10 menjadi 3. Untuk kelanjutan bagian payment akan berada di video selanjutnya. Untuk itu, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.